Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman qadil adumat zatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Saya yakin, hakul yakin, Anda dalam keadaan baik lahir dan batin, tengah berbahagia, menikmati hari-hari istimewa bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian muliakan. Doa dan harapan saya selalu semoga kita semua diberikan berkah, diberikan rahmat, bisa menjalani kehidupan dengan baik, memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik, bisa menggunakan waktu-waktu yang sangat berharga dengan aktivitas yang positif. Semoga dengan itu kita bisa mendapatkan apa yang kita impikan, kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, saya sekarang tengah ada di satu kantor baru. Tempatnya di kantor pimpinan sekolah SMP Bilingual Terpadu 2. Dan saya sekarang sedang duduk di kursi kepala sekolah. Kepala sekolah SMP Bilingual Terpadu 2 adalah Ustadz M. Udil Albab, SPDI. Pantas kelihatannya saya menjadi kepala sekolah. Ini jadi kepala sekolah sebentar. Dan rata-rata memang kantor kepala sekolah di lembaga pendidikan di bawah pesantren modern Al-Amanah memang didesain dengan baik. Diharapkan desain yang baik bisa memotivasi kepala sekolah untuk bisa menunaikan tugas dengan baik. Menjadi kepala sekolah di era seperti sekarang tidak mudah. Tidak hanya diperlukan kesiapan untuk menjadi kepala sekolah, tapi ada perlu kerja keras, kreativitas, inovasi, dan terus belajar agar sekolah bisa mengikuti perkembangan pendidikan dengan baik. Hari ini saya ingin menyampaikan kegembiraan yang dirasakan oleh para pemangku pesantren karena kebijakan pemerintah yang sangat pro terhadap pesantren. Walaupun hasil nyata dari kebijakan itu belum dirasakan langsung oleh pesantren, tapi kata-kata yang muncul di dalam undang-undang, yang muncul di dalam Kepres sudah nyata menunjukkan keperpihakan dan penghargaan terhadap
lembaga pendidikan tertua di Indonesia ini. Kegembiraan pertama adalah munculnya Kepres nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri yang ditetapkan pada setiap tanggal 22 Oktober. Insya Allah bulan depan kita akan merayakan Hari Santri. Jadi Hari Santri ini sudah kita rayakan, sudah kita peringati dengan sangat luar biasa, sudah 5 tahun. Hari Santri ini adalah apresiasi dari resolusi jihad yang dicetuskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang resolusi ini memotivasi, mengilhami gerakan perlawanan yang luar biasa dari masyarakat. Harus diakui semangat perjuangan memang sudah ada, mengingat penderitaan dan lamanya menjadi masyarakat terjajah. Tapi keberanian ini belum sepenuhnya muncul, mengingat disparitas kekuatan, disparitas keterampilan jauh sekali. Tapi setelah resolusi jihad ini, maka masyarakat tergugah bahwa perang ini bukan sekadar perang antara orang Indonesia dan penjajah, tapi perang ini adalah sudah perang sabil, perang yang dilandasi oleh agama. Siapapun yang menang pertempuran akan mendapatkan pahala yang berlimpah, yang meninggal akan mendapatkan gelar mati syahid. Dan itu memberikan motivasi yang luar biasa setiap jiwa umat, tua, muda, bahkan juga anak-anak untuk bergerak bersama. Memang korbannya banyak, tapi ibaratnya mati satu, tumbuh 1000, yang membuat para penjajah sendiri hatinya menjadi ragu terhadap kekuatan bangsa Indonesia, dan itu mengilhami gerakan-gerakan selanjutnya. Karena itu pantas kalau kemudian pemerintah mengapresiasi terhadap resolusi itu dan menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Kegembiraan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, yang kemudian sudah disahkan oleh DPR akhir September 2019. Ini kegembiraan ini karena dilatar belakangi oleh pemahaman pemerintah terhadap keluarbiasaan pendidikan yang dilakukan oleh pesantren. Karena sistem pendidikan pesantren ini sangat luar biasa, sehingga banyak ditiru oleh orang-orang lain yang sebenarnya tidak punya latar belakang pesantren. Mungkin mendirikan gedung, mendirikan sistem seperti pesantren bisa dilakukan, tapi nilai-nilai yang dipegang oleh para pemangkunya tidak mungkin bisa dihayati oleh para orang yang ingin mendirikan pesantren. Oleh karena itu pesantren perlu dipagari, perlu dijaga, perlu diberikan peraturan agar tidak semua orang yang tidak memberikan penghayatan terhadap nilai pesantren itu bisa mendirikan pesantren. Oleh karena itu kita bergembira Undang-Undang Nomor 18 2019 ini tidak semua orang bisa mendirikan pesantren. Di pesantren dianggap sesuatu yang unik, yang luar biasa,
dan perlu dijaga orisinalitasnya dan nilai-nilai yang dipegangnya. Kemudian yang ketiga, kegembiraan kita adalah munculnya Perpres nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Seperti kita ketahui, selama ini adalah pesantren adalah lembaga yang sangat independen, sangat mandiri, muncul di tengah masyarakat dari bangunan yang sederhana, kecil, 1-2 santri, kemudian menjadi sebuah lembaga yang sangat besar dan memiliki ribuan bahkan puluhan ribu santri. Ini adalah sebuah realitas dan pemerintah memahami bahwa pendidikan model pesantren ini tidak boleh dibiarkan berjalan dengan sendirinya, walaupun fakta menunjukkan sudah banyak pesantren yang dengan kemandiriannya bisa tumbuh dengan luar biasa. Tugas pesantren dan apa yang dilakukan pesantren menunjukkan bukti bahwa sumbangan mereka terhadap negara sangat luar biasa, khususnya dalam aktivitas pendidikan, dalam aktivitas dakwah, dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Pesantren sudah menunjukkan kerja yang sulit dinilai. Maka pemerintah memahami ini. Tugas ke depan jauh lebih berat, tantangan ke depan jauh lebih berat. Maka pesantren perlu diberikan semacam suplemen agar bisa menunaikan tugasnya dengan lebih baik lagi. Maka muncullah apa yang disebut Perpres nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Mungkin sebagai pribadi dan pemangku pesantren, saya perlu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, dan semoga keperpihakan ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah di berbagai tingkatan, dan pesantren bisa segera merasakan nyata dari berbagai kebijakan yang sangat pro terhadap pesantren ini. Para santri, wali santri, pemirsa, kemudian apa yang harus disiapkan oleh pesantren sendiri? Sebelum itu kita sampaikan, kebijakan yang seperti itu memang ada kekhawatiran, ada kekhawatiran di sebagian pesantren. Yang pertama adalah khawatir kalau kebijaksanaan yang demikian luar biasa ini membuat pesantren manja, membuat pesantren kehilangan kreativitas, membuat pesantren semakin berjarak dengan masyarakat. Dan kebijaksanaan itu bisa menggerus kemandirian pesantren seperti selama ini. Ini kekhawatiran yang pertama. Yang kedua, kekhawatiran yang kedua adalah dana yang mungkin banyak diberikan kepada pesantren akan bisa merusak keikhlasan para pemangku pesantren, sehingga kalau dulu aktivitas pesantren sungguh-sungguh lillahi ta'ala, kemudian setelah bermacam kesempatan mendapatkan dana, tidak lagi lillahi ta'ala,
tapi untuk mendapatkan dana dan seterusnya. Kita tahu bahwa kelemahan saya sebagai pemangku pesantren adalah bagaimana bisa betul-betul secara rigid memanfaatkan dana, kemudian memberikan laporan pertanggungjawaban secara baik. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan kekhawatiran hal semacam itu justru akan merusak ketulusan dan keikhlasan pesantren. Baik, seperti itu baik-baik saja sebagai alarm bagi kita semua agar kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak sampai membuat kita lalai terhadap jati diri pesantren. Kita tetap harus menjaga kemandirian, ketulusan, karena kita sudah yakin dengan mandiri dan ketulusan Allah senantiasa memberikan maunah, memberikan hidayah seperti yang selama ini kita dapatkan. Para santri, wali santri, pemirsa dan juga para subscriber, apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama, nggak mungkin bangunan dana itu begitu saja diberikan pemerintah tanpa ada syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu yang pertama adalah bagaimana kita menyiapkan legalitas, ya. Misalnya izin operasional pesantren, kemudian yayasan, ya ini perlu ditata kembali. Jangan sampai orang-orang yang kita tentukan di yayasan sebuah pesantren adalah orang yang sembarangan. Kita harapkan orang-orang yang ada di dalam yayasan ini betul-betul orang yang memiliki kualitas, yang memiliki integritas, yang memiliki idealisme pengabdian. Yang kedua adalah mengidentifikasi aset-aset baik material maupun non material. Kita harus bedakan aset pribadi kiai dan pengasuh dan aset pesantren, dan keduanya sudah harus dibedakan dengan formal, misalnya dalam bentuk hibah, dalam bentuk wakaf dan lain-lain. Yang non material mungkin berupa lembaga pendidikan, PAUD, taman kanak-kanak, SD, SMP, Ta'liyah, SMA, atau mungkin perguruan tinggi, atau mungkin ma'had ali. Ini harus kita identifikasi kembali, kita lihat kembali, kita manajemennya kita lagi. Kemudian yang ketiga, membenahi manajemen pesantren harus ditata ulang, harus dirumuskan kembali, harus didefinisikan lagi agar manajemennya betul-betul bisa lebih baik. Yang keempat, agar kita menjadi orang yang pantas untuk mendapatkan dana, yaitu menyiapkan sumber daya manusia, ya, baik di yayasan maupun di lembaga-lembaga pendidikan yang ada, yaitu orang-orang yang memiliki kapabilitas, kemampuan, yang memiliki integritas, kejujuran, kesungguhan, dan juga memiliki semangat pengabdian, tidak orang-orang yang komersial, yang apa-apa diukur dengan uang. Kemudian yang kelima adalah berlatih membuat program. Tentu program yang diinisiasi pesantren biasanya menyangkut 3 hal. Yang pertama program pendidikan, yang kedua adalah program pemberdayaan masyarakat, ya, yang ketiga adalah program dakwah. Inilah yang perlu disiapkan oleh pesantren agar ketika kebijakan pro terhadap pesantren ini direalisasikan, pesantren kita memiliki kesiapan untuk menyambutnya. Para santri, wali santri, pemirsa dan
juga subscriber. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah ini dapat kita maknai. Yang pertama adalah tantangan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini masih sangat besar. Baik tantangan itu dalam negeri maupun luar negeri. Baik itu dari arah kiri maupun dari arah kanan. Ikhtiar untuk mencoba mengganti dasar negara untuk bisa memecahkan negara kesatuan Republik Indonesia ini silih berganti terus dilakukan oleh orang, dan ke depan tampaknya akan makin masif. Kita sungguh khawatir, dan kebijakan yang pro pesantren ini bisa dilihat dari aspek kekhawatiran terhadap tantangan yang dihadapi oleh Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, juga bisa dimaknai bahwa pesantren tercatat di dalam sejarah adalah satu lembaga pendidikan yang bisa memodifikasi keislaman dan keindonesiaan dengan apik, dengan harmoni, sehingga terjadi kolaborasi yang saling mengisi. Islam di Indonesia memang sama ibadahnya dengan Islam di berbagai belahan dunia, tapi persekutuan yang sangat bagus menjadi Islam yang moderat, yang khas, yang harmonis dengan budaya dan tradisi setempat yang seakan-akan berbeda dengan Islam yang lain. Ini yang kemudian memperkuat bangunan-bangunan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah kita bangun, dan itu bukan hanya dilihat tapi bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di berbagai dunia belahan manapun, hal-hal semacam itu menjadi masalah, menjadi agenda yang tidak pernah selesai. Tapi di Indonesia ini luar biasa. Keislaman dan keindonesiaan ini bisa membentuk sebuah cara pandang yang saling mengisi dan sangat luar biasa. Akhir abad 19 ya, banyak orang tua yang punya kemampuan mengirimkan putra-putrinya untuk belajar di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi. Pengiriman ini semakin banyak karena lalu lintas semakin baik, dan orang-orang ini dengan kualitas yang luar biasa kembali ke Indonesia, kemudian mentransmisikan pengetahuannya kepada masyarakat yang luas, dan pengetahuan yang komprehensif tentang Islam bisa mendialogkan agama dengan budaya dan tradisi setempat, sehingga terjadi semacam kolaborasi yang unik, yang oleh banyak orang dikatakan bid'ah, dikatakan syirik, dikatakan pencampur aduan dan seterusnya. Tapi di Indonesia bisa dinamati dengan bagus, akidah tetap terjaga, syariah tetap terjaga, dan kita bisa menghargai dan memodifikasi tradisi, adat, budaya yang memang awalnya
bernilai mungkin bernilai tidak Islami, tapi dengan kemampuan memasukkan nilai-nilai Islam, memasukkan nilai-nilai syariah dan akidah, kegiatan yang tidak Islami itu menjadi kegiatan yang benar-benar berjiwa Islam, berjiwa syariah, dan itu tentu tidak didapatkan di berbagai belahan dunia manapun. Dan yang kedua, fakta itu membuat rekatnya kebersamaan, rekatnya kebinekaan menjadi satu yang utuh menjadi Indonesia. Itu barangkali hal-hal yang berkisar dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkait dengan pesantren, dan kita berbahagia untuk itu. Moga-moga kebijakan itu bisa segera diimplementasikan dan pesantren bisa mendapatkan kegembiraan untuk bisa menjalankan program-programnya yang selama ini dilakukan, program pendidikan, program dakwah, program pemberdayaan masyarakat bisa lebih masif lagi dilakukan, terkhusus program yang sifatnya bagaimana memperteguh negara kesatuan Republik Indonesia ini, juga memperkuat dasar negara kita, Pancasila. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.